gila tegang banget playoff ya. Asli, ini baru hari kedua loh ini. Asli tadi tegang banget. Pelicans lawan OKC, stres gue. Untungnya menang. Pelicans hampir jadi tim away pertama yang bisa menang sebenarnya, tapi tidak terjadi. OKC masih menang, dan kita akan membahas 8 games yang sudah terjadi di hari pertama dan kedua NBA playoff sekaligus. Kita akan preview 3 games besok. Kita gas. Ngobrol NBA episode 118. Selamat hari Senin. Udah hari Senin lagi. Hari kedua NBA playoff. Jantung saya sudah tidak sehat karena hari ini teman-teman tahu game OKC lawan Pelicans tadi. Aduh, beneran senam jantung. Gue keringetan. Gue asli sampai sekarang masih keringetan, masih ke bawah. Tadi gue udah bener-bener udah nggak mau bahas deh, itu udah stres gue nonton tadi. Oke. Episode kali ini seperti biasa kita akan adakan game prediksi nanti di akhir video ini. Jadi teman-teman yang belum tahu mungkin mau ikutan game prediksi, total udah sekitar 250 orang lebih yang ikutan, dan akan di-maintain datanya sama teman kita Nico. Kalian bisa nanti cek di baris pertama deskripsi video ini, ada link buat cek klasemen. Jadi teman-teman bisa cek di situ ya. Oke, kemarin episode terakhir hari Sabtu kita prediksi buat 8 game. Hari Minggu ada 4 game. Tadi hari Senin ada 4 game. Jadi kita coba recap dikit-dikit. Total 8 game yang sudah dimainkan hari pertama dan hari kedua NBA playoff. Ada beberapa yang blowout lumayan jauh, tapi oke, si Pelicans tadi sih paling seru sih sejauh ini sih. Stres. Hari Minggu game pertama jam 12 malam tuh ya, jam 12 malam. Dibuka oleh Cleveland Cavaliers Orlando Magic. Gue selalu bilang bahwa tim-tim yang memang minim pengalaman di bawah playoff, paling tidak pemain-pemain sekarang itu minim pengalaman atau misalnya belum pernah ke playoff sama sekali, di game pertama tuh biasa mereka masih grogi dan banyak sekali tembakannya yang nervous gitu ya, nembaknya pun nervous gitu. Jadi Magic di game ini, di game pertama kemarin itu nembak as a team cuma 32% akurasinya. Jadi itu wajar menurut gue untuk tim yang benar-benar tim muda yang pertama kali masuk playoff setelah sekian lama tidak masuk playoff gitu ya. Tapi gue seneng lah paling nggak dengan Cavs, Donovan Mitchell. Again, seperti di episode kemarin gue bilang bahwa ini butuh pembuktian buat Donovan Mitchell bisa ngebawa Cavs sejauh mana sih musim ini. Karena itu juga akan ngaruh sama masa depannya Donovan Mitchell juga gitu. Jadi paling tidak di game pertama ini dia he drop 30 points, 30 points. Tapi nggak cuma Donovan Mitchell, gue rasa big man-nya Cavs juga mainnya bagus banget di game ini dan bener-bener mendominasi rebound. 18 rebounds buat Jarrett Allen, 11 rebounds buat Evan Mobley. Which is big. Mereka menang size dan mereka memanfaatkan itu. Gue nggak nonton gamenya, jadi gue hanya melihat dari highlights-nya aja. Good win, good start buat Cleveland Cavaliers. Yang kedua ada ini seru. Gue juga nggak nonton tapi gue lihat highlights-nya. Jadi recap dari gue ini mungkin gue akan banyak sekali miss small detail yang terjadi di pertandingan itu karena gue tidak menonton full gamenya. Jam-jam malam subuh gitu kalau udah weekend, atau itu untuk orang yang sudah tua seperti saya udah nggak bagus. Oke, Suns lawan T-Wolves ini, Suns ini ya, damn, gue jeblos nih di Suns kemarin, gue pegang Suns. Suns ini pertama kelemahannya ya, mereka punya 3 superstar yang keren-keren kok. KD, Booker, Bradley Beal. Orang ngedengar nama aja juga udah takut sebenarnya. Centernya juga Jusuf Nurkic, walaupun udah nggak muda, tapi dia paling nggak dia salah satu center yang smart menurut gue. Tapi selain 4 orang ini, sisanya tuh ampun deh, bener-bener nggak ada depth-nya sama sekali. Tim ini kedalamannya bener-bener nggak ada. Tim ini bener-bener bergantung dari 3 orang itu, KD, Booker, Bradley Beal. Kalau kejadiannya kayak di game pertama kemarin, Bookernya hilang, Bradley Beal ngilang, tinggal KD sendirian, bubar udah Phoenix Suns. Asli bubar, dan mereka nggak main defense. Lu tim yang sangat-sangat depth-nya bisa dibilang nggak ada, supporting cast-nya kurang, plus lu nggak main defense, ya kelar udah lawan tim dengan defense, salah satu tim dengan defense terbaik di NBA.
Minnesota Timberwolves gitu ya, kelar sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa gue kemarin I pick the Suns man. God damn it. Salah satu gue tuh di hari Minggu itu tuh. Tapi gue cuma mau bilang seberapa sering gue ngebahas tentang Ant-Man. Mungkin ya 3 episode sekali gue ngebahas tentang Ant-Man. Gue bilang bahwa dia calon top 5 player in the NBA, calon wajahnya NBA dan lain-lain. Mungkin 70-75% kalau gue baca dari komen-komennya mungkin setuju dengan opini gue. Tapi selalu ada komen-komen yang bilang bahwa no, Anthony Edwards itu bukan siapa-siapa. Minnesota Timberwolves itu adalah timnya Karl Anthony Towns. Malah lebih jagoan Karl Anthony Towns, malah lebih jagoan Rudy Gobert. Sah-sah aja teman-teman mau bilang seperti itu, silahkan. Teruslah meragukan Anthony Edwards, tapi biarin, kasih dia waktu buat ngebuktiin. It's just one game. Ini baru 1 game, ini belum apa-apa. Tapi gue suka sekali dengan killer mentality dari Anthony Edwards kemarin. Suka banget. Bukan masalah poinnya banyak, reboundnya 9, assistnya 6, no. Tapi mentality dari Anthony Edwards yang dia di game itu, dia sendiri juga bilang dia ngelawan pemain yang paling dia favoritin sepanjang masa, which is Kevin Durant. Dia nggak ada takutnya, man. Dia bener-bener nggak ada takutnya. Dan teman-teman kalau lihat di Instagram, gue lupa akunnya, dari akun IG-nya apa ya. Tapi ada yang ada video yang ngasih dengar audionya ketika Kevin Durant di trash talk sama Anthony Edwards. Itu keren banget, nggak ada takutnya dia ngomong sama idolanya sendiri. Oh, itu keren banget menurut gue. A 39-22 advantage on the glass for the Wolves. Edwards, cash! Oh, it's on, ladies and gentlemen. Oh yeah, baby. KD loves it. This is legendary right here. I mean, this is a playoff-tested player, Kevin Durant, Anthony Edwards trying to make. Asli keren banget itu Anthony Edwards di game itu. Gue lihat bahwa ini orang yang gue benar-benar percaya. Ini orang yang kartunya gue kumpulin demi buat investasi. Akhirnya dia bisa dapat panggung. Paling tidak di game pertama. Gue nggak tahu besok tiba-tiba di game kedua dia bodoh, game ketiga dia bodoh, game keempat dia bodoh. Gue nggak tahu. Ini ngomongin tentang game kemarin, game pertama. Keren banget. Mentalitinya gue suka sekali. Selain Ant-Man, ada Cat mainnya bagus. Cat passing-passingnya juga ajaib. Rudy Gobert mainnya bagus. Jaden McDaniels yang katanya KD stopper, menurut gue plus minusnya bagus. Kalau nggak salah dia plus 18. Salah satu yang punya plus minus paling tinggi di game itu. Walaupun KD sebenarnya secara poin masih tinggi, secara shooting akurasinya masih tinggi gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang KD stopper mungkin ya. Ya siapa sih yang bisa nge-stop KD? Paling lu hanya bisa membuat sulit buat KD gitu. Tapi nggak bisa nge-stop dia sebenarnya. Off the bench buat Minnesota Timberwolves ada Nas, my favorite player, Nas Reed, Nickeil Alexander Walker itu juga mainnya bagus. Jadi kontribusi dari bench player Minnesota Timberwolves juga bagus. Defense-nya overall keren banget. Phoenix Suns hanya cuma dikasih 95 points kalau nggak salah. Sementara mereka nge-score 120 points. So, keren T-Wolves, Ant-Man, fans gue, asli fans banget. Yang ketiga ada 76ers lawan New York Knicks. Ini seru, man. Ini seru. Semua pertandingan playoff pokoknya asal main di Madison Square Garden itu pasti seru. Waktu beberapa tahun lalu tuh yang lawan Atlanta Hawks tuh, Trae Young tuh lawan New York Knicks, seru, panas tuh. Kemarin juga seru. Brunson kemarin cukup struggling menurut gue dengan defense-nya Sixers. Kalau nggak salah dia nembaknya 8 dari 26. Jadi secara efisiensi menurut gue dia kurang di game kemarin. Joel Embiid juga menurut gue jadi second leading scorer ya. Poin tertingginya Tyrese Maxey ya kalau nggak salah ya. Tapi bukan masalah poinnya, tapi efisiensinya. Menurut gue Embiid juga jelek kemarin secara efisiensi ya. Karena kita harus kasih kredit buat Mitchell Robinson, man. Mitch Rob, gila Mitch Rob di beberapa possession penting tuh dia bener-bener jagain Embiid ini, gokil, man.
Embiid juga frustasi juga dijaga sama Mitchell Robinson. Keren, Mitchell Robinson itu keren. Menitnya kemarin dikasih lebih banyak banget daripada si Isaiah Hartenstein ya. Dan itu terbukti dia bisa benar-benar keep up with Embiid. Nggak bisa dibilang dia nge-stop Embiid, tapi dia bisa keep up banget sama Joel Embiid, dan dia benar-benar ngasih pressure yang keren menurut gue buat Joel Embiid. Itu battle-nya kemarin keren tuh. Mitch Rob, Joel Embiid itu keren menurut gue. Tapi tadi kita bahas Brunson, tapi selain Jalen Brunson, menurut gue yang punya kunci buat kemenangan Knicks kemarin itu adalah Josh Hart. Kita ngomongin 3 poinnya, 2 kali 3 point clutch dia di kuarter 4. Now at 5, shot clock at 4. Hart fakes. Hart tries another 3-pointer. Oh, it's good. Knocks down another. Bukan cuma 3 poinnya, tapi reboundnya, hustle-nya bener-bener hampir di setiap sisi tuh selalu tiba-tiba ada Josh Hart gitu. Dia bisa dari sini ke sana mencelok sana, bisa kemana-mana. Asli itu orang hasilnya sih gila, men. Itu orang hasilnya gila. Josh Hart tuh kunci tuh kemarin tuh. Ya seterusnya juga akan terus jadi kunci sebenarnya. Dante DiVincenzo kemarin kurang. Off the bench Miles McBride. Wah, Miles McBride itu gokil. Bojan Bogdanovic semuanya juga oke. OG biasa aja. Tapi Knicks ini gila men. Ini orang pemain-pemainnya hasil semua men, asli. They're a tough team, very tough team. Itu kan identitasnya Knicks ya. Kita kalau ngomongin Knicks itu Coach Tom Thibodeau itu pasti identik dengan ini tim yang tough man. Defense-nya tuh tough banget. Mudah-mudahan bisa seterusnya kayak gitu ya di series melawan Sixers ini. Oke, terus lanjut Lakers Nuggets. Aduh, gue kemarin ada event lari kan, gue udah cerita event lari, jadi gue nggak nonton. Tapi sempat lihat tiba-tiba halftime Lakers unggul. Gue sambil lari ngos-ngosan gitu ya, gue lihat Lakers mimpin nih, nggak salah nih ini. Denver ngapain nih? Gue cuma lihat box score doang. Tapi udah kuarter 3, kuarter 4 ya Denver is being Denver. Bagus, tiba-tiba bagus mainnya. Dan semuanya tiba-tiba nyetel lagi, chemistry-nya dapat lagi, flow-nya lebih enak lagi. Gue nonton di highlights again, gue nggak nonton full game-nya, tapi gue hanya lihat di highlights. Menurut gue highlight-highlightnya keren banget Denver Nuggets di kuarter 3 dan kuarter 4. Terus tiba-tiba gue selesai event, gue buka Instagram kan. Gue buka Instagram dan lu tahu foto pertama yang keluar di explore gue di IG gue itu fotonya adalah foto ini. Ini gue munculin di sini nih. Fotonya D'Lo. Fotonya D'Lo. Terus gue lihat kan, kok D'Lo lagi itu ya, gue nggak mau nyebutin, tapi fotonya gitu. Gue langsung cek box score gitu ya. Gue lihat D'Lo nembaknya 6 dari 20 kalau nggak salah. Aduh. Austin Reeves juga kurang menurut gue. Sebenarnya Jokic sama Anthony Davis itu kalau di compare ya statsnya itu mirip-mirip tuh, Jokic sama Anthony Davis. LeBron sama Jamal Murray kalau di compare itu statsnya mirip-mirip tuh. Jadi 4 pemain ini sebenarnya saling meng-cancel each other. Jadi tinggal tergantung supporting cast-nya aja mana yang lebih bagus, dan supporting cast-nya Denver Nuggets menurut gue lebih oke mainnya kemarin. Lu nggak dapat production dari D'Lo, dari pemain-pemain yang lain. Rui Hachimura juga kemarin biasa aja, Austin Reeves juga biasa aja. Ya susah juga sih buat Lakers sebenarnya. Jadi D'Lo nih belum bisa keluar dari bayang-bayang dia dijudge orang kalau dia selalu ngeflop di playoff ya. Mungkin mentalitinya masih yang aduh gue jangan flop dong. Dia takut flop kayaknya. Jadi kebawa sama nervousnya dia kalau nembak, akhirnya akurasinya jadi amburadul men. Ya 1-0 Denver Nuggets leading 1-0. Gue kemarin langsung main ke grup WA-nya Lakers. Gue langsung bilang gini di grup WA, guys sorry ya gue gak nonton gamenya, tapi gue cuma punya pertanyaan. Gue bilang gini, menurut kalian buat Lakers apakah masih ada secercah harapan atau udah gelap total? Gue tanya gitu, udah gelap total apa masih kira-kira ada titik terang nih gitu. Ya belum ada yang bilang gelap total sih, cuma masih lumayan gelap gitu. Ya mudah-mudahan masih optimis ya fans Lakers ya. Tapi emang Nuggets ini udahlah, nggak ada duanya deh, chemistry-nya gokil. Itu hari Minggu tuh 4 game. Dari 4 game kemarin gue prediksi Nuggets bener,
Apa tadi? Nuggets bener, Knicks bener, Cleveland bener, Suns jeblos gue. Jadi sialan Suns sebenarnya. Bener 3, salah 1. Lumayan lah. Hari Senin tadi ada 4 game lagi. Yang pertama ada Miami Heat lawan Boston Celtics ya. Gue tadi cuma sempat nonton sampai halftime, habis itu gue udah gak kuat. Tapi pas di halftime ya gue udah tau lah kira-kira Celtics emang ya unggul dari segala sisi lah. Menurut gue Miami Heat tanpa Jimmy Butler berat banget. Ada Jimmy Butler berat aja. Kalau nggak ada Jimmy Butler berat banget gitu. Gue appreciate Bam Adebayo, Jaime Jaquez tadi mencoba sebisa mungkin lah. Tapi New York Knicks tapi Boston Celtics terlalu OP lah. Terlalu kuat bro. Mereka kalau mainin udah offense udah main 5 out gitu ya. Udah tinggal swing, tembak, udah 5 pemain semua bisa nembak 3 point di lapangan. Porzingis ditarik, Al Horford masuk, nembak lagi 3 point, 5 out lagi terus udah. Gokil. Celtics ya backcourtnya kuat, frontcourtnya kuat, benchnya oke. I don't know man. Gila, Celtics terlalu kuat menurut gue. Ya tapi gue nggak mau ngomong mereka udah pasti juara atau apa, enggak lah. Tapi untuk di stage sekarang, paling tidak di first round ini lawan Miami Heat, Celtics terlalu kuat menurut gue untuk melawan Miami Heat yang tanpa Jimmy Butler. Oke, gue pilih Celtics tadi obviously. Yang kedua ada Mavs lawan Clippers. Ini juga tadi di halftime itu Clippers unggulnya udah 26 poin tuh. Udah 26 poin, udah jauh, nggak ada Kawhi. Tapi mereka masih cukup perkasa lah ya. Gue cukup kaget juga sih Mavs bisa kedodoran banget tadi. Selain Luka sama Kyrie yang dua-duanya di atas 30 poin, selain mereka berdua menurut gue yang lain ya bisa dibilang kalau bahasa netizen tuh yang lain cuma jogging doang gitu, cuma ngukur lapangan doang gitu ya. Itulah pemain Mavs tadi menurut gua. Luka and Kyrie didn't get much help dari pemain-pemain Mavs yang lain. Sementara Clippers menurut gua balance banget. Starting five-nya balance, Zubac bagus, PG, Terrence Mann bagus, of course James Harden hari ini oke banget. Puas-puasin tuh Clippers tuh, mumpung James Harden lagi oke tuh ya, mudah-mudahan seterusnya oke, mudah-mudahan. Off the bench Brody mainnya oke, hustle banget, energizer banget, energinya set, Brody banget ya udah pokoknya mainnya. Keren Clippers ya. I pick the Clippers tadi prediksinya. Pacers lawan Bucks, jeblos gue. Kesel gue sama Pacers. Hali nih, Hali sebelum enggak sampai in season tournament, Hali tuh benar-benar mencuri perhatian semua orang lah. Sampai in season tournament tuh Hali gokil tuh. Setelah abis in season tournament sampai kemarin abis regular season sampai tadi di game pertama playoff, Hali kesel gue. Dia sempat cedera sih waktu itu ya. Ya, mungkin ada pasti ngaruh karena dia cedera, dia ada nggak nyaman, discomfort dengan something mungkin ya. Entah lo apanya gue nggak tahu. Tapi Hali is not being Hali gitu loh. Kayak kaku gitu. Ngeliatnya kayak waktu dulu di awal musim, kayak perasaan keren banget Hali. Ampun deh. Siakam tadi sih oke Siakam. Tapi Damian Lillard melakukan 2 hal ajaib hari ini. Ajaib Damian Lillard. Di episode kemarin gue bilang bahwa udah ini mau nggak mau harus Dame time. Ini jadi timnya Dame, sementara nggak ada Giannis. Jadi ini dia harus buktiin gitu, nggak ada Giannis untuk beberapa waktu ya. It's your team. Dan hari ini dia melakukan 2 hal ajaib. Di first half, dia skor 35 points. Di second half, ajaib tuh tadi. First half 35 points, ajaib tuh. Second half, ajaib lagi dia. Nggak nge-point sama sekali. 0 poinnya. Dem. Tapi cukup lah.
Udah cukup. Milwaukee Bucks game pertama menang lawan Indiana Pacers, walaupun tanpa Giannis berkat keajaiban dari Dame. Dan ke Hallie, I don't know man, he gotta bounce back. Mudah-mudahan di next game Hallie bisa bounce back ya. Dan game terakhir, gue nggak mau bicara terlalu banyak. Yang pasti game ini membuat saya keringet dingin, sangat-sangat keringet dingin. Tadi pagi benar-benar olahraga senam jantung, gue swear. Pelicans ini nyebelin banget. Mohon maaf ya, gue mereview game ini sebagai fans standar aja ya. Gue bukan fans netral nih. Gue mereview game ini sebagai fans standar ya. Pelicans itu nyebelin banget. Asli, gue udah bilang di episode kemarin, aduh lawan Pelicans lagi. Ini tim tuh udah panjang-panjang. Jonas Valanciunas udah kayak monster man. Emang kita selalu kan keteteran dengan melawan tim yang size-nya gede. Makanya tadi dikasih main terus itu si Jonas Valanciunas. Berapa rebound dia tadi? 19 rebound dia udah di dalam second chance point-nya Pelicans. Game ini berapa banyak? Offensive rebound, second chance point. Offensive rebound, second chance point. Untung tuh terakhir tuh mereka dapat 3 possession berturut-turut itu. Offensive rebound, nggak masuk offensive rebound, nggak masuk lagi offensive rebound, nggak masuk lagi offensive rebound. Untungnya nggak masuk mulu ya. Kalau masuk ya gawat udah. Tapi seru. Menurut gue dari total 8 game yang sudah dimainkan, menurut gue tadi Pelicans lawan OKC itu game paling seru. Kebetulan tim yang gue bela gitu. Tapi seru banget itu tadi, asli seru banget. Low scoring game, nobody expect. Dua-duanya sama-sama ya masih game pertama ya menurut gue, sama-sama struggling juga awal-awal. Khususnya OKC ya, kelihatan banget mereka groginya kelihatan lah. Gue sebagai fans OKC gue tau banget grogi nih. Tapi at the end menurut gue eksekusi yang kita tunggu-tunggu dari Shai, walaupun dia sempat struggling, dia sempat miss beberapa shots berturut-turut ya. Tapi when it matters, ketika waktu tinggal sisa semenit atau kurang, I think lu bisa berharap something magical happen from Shai gitu. Chet Holmgren ngeblok Larry Nance Jr. leading up to Shai and 1. Pick and roll action, Nance inside extends, Holmgren turns him back. Xander guarded by McCollum, chisels into the paint, flicks it up and in, and contact. Itu menurut gue momentum yang luar biasa. Itu gue sampai benar-benar teriak sampai gila men, itu keren banget. Dan di possession terakhir itu untungnya shotsnya CJ McCollum miss. Defense yang keren dari my guy Cason Wallace. Tapi untung itu miss man. Kalau masuk sih kelar. Gue udah bikin episode ini dengan muka yang guys, welcome to episode 48. Udah males sekali gue bikin episode ini. Tapi untungnya menang 1-0. One game at a time. 1-0 buat OKC Thunder ya. Tapi Pelicans itu tim yang sangat-sangat nyebelin. Asli nyebelin. Trey Murphy the third, ngefans gue sama dia, tapi kalau lagi lawan dia nyebelin. Alvarado nyebelin, Larry Nance Jr. nyebelin, Brandon Ingram nyebelin, CJ McCollum juga nyebelin, Najee Marshall juga nyebelin. Gue sebutin semua pemainnya nyebelin itu. Panjang-panjang. Kalau kita lagi passing digangguin, pak, udah tangannya udah asli aktif banget. Pelicans very very aktif. Serem man, Pelicans. Serem. Gue nggak bakal tahu nih series ini siapa yang menang. Masih cemas gue sebenarnya, masih cemas. Oke, kita akan menuju ke 3 game besok. Bukan 4 ya, 3. Ada 3 game. Jadi siapin prediksi teman-teman. Besok ada 3 game. Yang pertama ada Orlando Magic melawan Cleveland Cavaliers. Game kedua, sementara Cavs unggul 1-0. Langsung aja tanpa perlu berpanjang-panjang. Gue masih mempertimbangkan kegrogiannya pemain-pemain Magic, walaupun gue bilang Magic adalah kuda hitam dari musim lalu gitu ya, tapi masih main di kandang Cavs. So buat game kedua besok gue percaya momentum masih ada di Cleveland, dan gue akan memilih mengunggulkan Cavs buat di game kedua besok. So my first pick for tomorrow, Cavs. Yang kedua adalah game Sixers lawan New York Knicks. Gue melihat di game pertama kemarin Knicks benar-benar bisa
match up dengan Sixers ya, dari segala posisi sebenarnya. Jadi I don't think, gue nggak merasa Brunson bakal back to back shootingnya bisa se-inefficient itu. Gue rasa besok dia akan bermain lebih baik daripada game pertama. Embiid kemarin gue lihat dia masih belum 100% ya. Maxi kemarin keren, tapi this is gonna be tough. 50-50 gue sebenarnya. Kayaknya Sixers bisa menang sebenarnya di MSG. Oke lah, 51% lawan 49%, tipis nih. Gue pilih New York Knicks. 2-0 buat New York Knicks. Let's see. Game ketiga Lakers Nuggets. Apa yang bisa membuat gue untuk memilih Lakers ya? Please God tell me apa yang bisa membuat gue bilang berkata Lakers. Gue belum mendapat sign apa-apa dari yang di atas untuk memilih Lakers. Mohon maaf Lakers Nation, mohon maaf. Gue mau memilih Lakers tapi gue belum mendapat sign untuk bisa meyakinkan diri gue pick the Lakers. Nggak, gue pilih home team semua seperti di hari pertama, hari kedua home team menang semua. Belum ada tim away yang bisa mengejutkan. Hampir tadi Pelicans hampir. Di hari ketiga besok 3 game, 3-3-nya gue akan memilih tim tuan rumah lagi. Yang pertama Magic lawan Cavs, gue memilih Cleveland Cavaliers. Yang kedua Sixers Knicks, gue memilih Knicks. Yang ketiga Lakers Nuggets, ini gue pilih Nuggets. Tapi ini biasa kalau kayak gini Lakers suka ajaib nih, suka ngerjain gue nih Lakers biasa nih. Menang jangan-jangan besok dia. Bodo amat deh. Cavs, Knicks, Denver Nuggets. Jangan lupa teman-teman masukkan pilihan kalian, prediksi kalian di kolom komentar. Ikutin template seperti komen yang gue pin di komentar di bawah ini. Template-nya seperti itu, ikutin aja. Dan kalau teman-teman mau cek klasemen yang sudah disiapkan dengan susah payah sama sahabat kita Nico, bisa cek di baris pertama deskripsi video ini dan langsung cek aja kalau ada pertanyaan atau apa. Nanti Nico biasa suka tulis komen tuh. Nico suka tulis komen, nanti kalau mau tanya reply aja dari komen itu, tanya aja di bawah. Kalau misalnya ada yang mungkin angkanya kurang cocok, salah-salah masukin data atau gimana, silakan aja. Oke, segitu aja episode 118. Panjang ya. Kita jumpa lagi di nggak sehat playoff nih, nggak sehat nih. Aduh asli deg-degan gue. Teman-teman jangan lupa kalau mau komen jangan cuma prediksi doang. Kalau mau komen tentang apapun yang gue bahas di sini, boleh komen double aja. Satu komen misalnya kalian khusus buat prediksi, nanti komen lagi untuk yang pertanyaan atau apapun sesuai dengan topik yang gue udah bahas hari ini ya. Thank you guys for watching. Good luck semuanya buat tim-tim yang lagi berlaga di playoff ya. 3 game besok ya. Magic lawan Cavs, Sixers lawan Knicks, Lakers lawan Denver Nuggets. Good luck buat semua fans-fans dari tim itu. Semoga hasilnya yang terbaik. Thank you guys for watching episode 118. I'll see you guys on the next episode. I'm out.